Tapi walaupun dia baru masuk Islam kepada baginda Rasul, baru ikrar dengan kata kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dia bukan ikrar dengan kata lisannya aja, tapi ikrar dengan sekujur anggota badannya. Bahasa Sundanya jadi sumsum, jadi balung, jadi tulang, jadi getih, daging, jadi kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Asyhadu nekadkeun jisim abdi dina hate lamun nyaksikeun ku dohir, nyaksikeun ciptaan Gusti, dohirna batina nekadkeun gitu. Asyhadu nekadkeun jisim abdi, asyhadu nyaksikeun jisim abdi. Naon sababna make nyebut dihartikeun nekadkeun? Mata dohir nyaksikeun terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata batin itu adalah menyaksikan bahwa itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya asyhadu. Lalu la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan mantap jika kita lebih memperdalami kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantap, lihatlah sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu mana ketika dia mula-mula masuk Islam, bahkan ia termasuk orang yang pertama dalam seseorang yang abid masuk Islam. Siapa? Pasti semuanya udah pada tahu, yaitu Bilal, sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Dia adalah seseorang yang pertama mula-mula masuk Islam dari golongan orang abid. Abid itu ialah orang yang bisa diperjualbelikan kalau dulu. Sekarang alhamdulillah gak ada gitu. Ketika dia masih dipemilik oleh seseorang sayyidina atau kita yang membelinya, dia masuk Islam ke baginda Rasul. Tapi walaupun dia baru masuk Islam kepada baginda Rasul, baru ikrar dengan kata kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dia bukan ikrar dengan kata lisannya aja, tapi ikrar dengan sekujur anggota badannya. Bahasa Sundanya jadi sumsum, jadi balung, jadi tulang, jadi getih, daging, jadi kulit. Makanya ketika dia diminta lagi oleh sayyidnya atau yang memiliki dirinya sebelum dia diperdekakan, dia disiksa, siangnya ditelanjangi, terus ditaruh di atas pasir yang lagi panas, diikat, ditindih sama batu, dijemur seharian, lalu dipecut supaya dia kembali lagi ikrar kepada agamanya yang dahulu. Apa dia kata? Perkataannya yang dia keluar dari perkataan seorang Bilal berkata, ahad, ahad, ahad. Itu perkataannya. Allah hanya satu, Allah satu, Allah satu. Bercucuran darah, bercampur dengan keringat. Gak ada sekarang yang seperti itu, gak ada. Tapi kenapa? Kadang-kadang kalah sama 1000, 2000, 100, 200.
atau 1 juta 2 juta rela menggadaikan akidahnya demi rupiah. Bilal itu sampai mau mati tapi dia perjuangkan akidahnya. Dia gak pesantren sama kita. Dia gak pesantren dulu sugan sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, enggak. Baru masuk Islam, baru bersyahadat kepada baginda Rasul. Tapi syahadatnya itu bukan di lisannya aja. Syahadatnya itu menusuk, mengakar di dalam badannya. Menjadi kulit, menjadi daging, menjadi darah. Makanya kuat. Lalu alhamdulillah Allah tunjukkan keagungannya, kemurahannya bila dibeli oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu ia dimerdekakan. Bahkan kalau kita melihat riwayatnya lagi, dia adalah orang pertama yang terdengar oleh Rasul dalam surganya, telapak kakinya udah ada di dalam surganya Allah ketika Rasul Isra Mi'raj mau masuk ke surganya Allah. Bilal udah lebih dulu telapak kakinya udah terdengar di surganya Allah. Itu sebabnya berapa? Itu sebabnya. Itu Allah kasih kelebihan buat orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh keyakinannya hanya bergantung satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cukup sebetulnya buat pembelajaran kita untuk membenahi akidah kita, untuk membenahi keyakinan kita agar tidak sampai mokbrok keyakinan kita, sampai tidak rusak keyakinan kita. Kalau kita ambil hikmahnya atau ambil padilahnya dari kata-kata kalimah 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasul pernah bersabda bahwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah itu ialah satu, itu jadi penghancur atau itu jadi penghancur sifat-sifat kemunafikan kita bila oleh kita terus dibaca, dibulak-balik. La ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Jadi penghancur sifat-sifat kemunafikan kita. Dan juga bisa jadi benteng dirinya dengan setan. Syaiton. Syaiton. Bisa jadi benteng dirinya dengan setan. Halang setan mau ganggu kita, mau godain kita agar kita tergelincir. Kalau kita kuat akidahnya dengan kalimah la ilaha illallah, padilahnya sering kita baca dengan kalimah la ilaha illallah itu cukup bisa membentengi diri agar kita tidak tergoda oleh setan. Yang ketiga, dengan kalimah la ilaha illallah itu bisa membukakan pintu rahmatnya Allah atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dengan kalimah la ilaha illallah bisa menutup pintu neraka. Masya Allah. Seandainya kita janganlah wiridan ini capek. Ambillah satu dulu seumpamanya. Baca, biasakan oleh kita seumpamanya satu dulu. Kata la ilaha illallah jadi wiridan tiap hari. Alhamdulillah. Dari dulu kita dikasih pelajaran oleh guru-guru kita. Beres sholat berjamaah dalam maghrib dan subuh. Pasti di masjid-masjid, di tajuk-tajuk, langgar, bahasa Indonesianya langgar, di suro-suro. Semua biasa dari dulu. Belajar wiridan, mulai dari istighfar,
Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terus Allahumma antas salam, terus tasbih, tahmid, takbir, lalu tutup dengan la ilaha illallah 100 balikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu? Itu buat menguatkan diri kita, membersihkan diri kita dari hal-hal yang pernah kita kerjakan pada hari itu, pembersihan. Lalu kalau dibiasakan oleh kita kalimat la ilaha illallah sering sekarang, banyak, harusnya kita ada yang lebih ahlinya, bukan saya. Carilah yang lebih ahlinya, bagaimana cara mewiridkannya, bagaimana cara mengamalkannya. Cari banyak ulama-ulama yang menggurukan tentang itu. Tentunya kita harus belajar. Sahabat seiman rahimakumullah, semoga ini menjadi bekal untuk kita lebih baik beramal, untuk bekal kita di akhirat nanti. Dengan ini kita semoga menjadi orang-orang yang tambah-tambah baik amalnya, baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk golongan orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.